Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau, maka danau menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, bacaan pada hari ini bisa kita renungkan dalam berbagai macam aspek. Salah satu yang ingin saya sampaikan, saya ajak Bapak Ibu merenungkan dalam perikop ini, mau diceritakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia bukan manusia biasa, nabi biasa, tapi ia adalah sungguh Tuhan. Yesus itu sungguh manusia, tetapi dia sungguh Allah yang menjadi manusia. Dua itu mesti ada. Tidak hanya manusia, tapi dia adalah Allah. Tidak hanya Allah, tapi dia adalah manusia juga. Satu dua catatan sebelum kita sampai pada pemahaman Yesus itu adalah Tuhan. Yang pertama, ini adalah salah satu perikop, salah satu cerita yang mau menyampaikan kepada kita, Yesus itu bukan hanya manusia biasa. Tapi di perikop lain kita juga tahu bahwa Yesus memang manusia yang menangis, yang lapar, yang susah, dan seterusnya. Dari di sini salah satu perikop yang mau menyatakan Yesus itu bukan manusia biasa, tapi ia adalah Tuhan. Ada banyak perikop-perikop yang lain yang mau mengatakan Yesus itu sungguh adalah Tuhan. Jadi tidak hanya perikop ini. Baik dari karya, mukjizat, maupun dari sabda dan perkataan-perkataan Yesus. Itu yang pertama. Jadi kalau kita merenungkan seluruh kitab suci, seluruh hidup Yesus, kita mesti akan dibawa pada sebuah kesimpulan. Yesus itu bukan manusia biasa. Pada level tertentu yang paling atas, dia tidak lain adalah Allah sendiri. Catatan yang kedua, kita sungguh hanya bisa mampu menangkap sampai percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan kalau kita ada keterbukaan hati, kejujuran dan ketulusan mendengar dan merenungkan sabda kitab suci. Karena kalau kita tertutup dan hanya ngeyel waton suloyo, ya tetap tidak akan sampai pada pengakuan iman Yesus adalah Tuhan. Ya, karena apapun pernyataan pasti bisa dieyeli, pasti bisa didebat. Oh, bukan itu. Itu namanya hanya cari alasan atau kita bilang waton suloyo. Dan catatannya juga bahwa pengakuan iman kita Yesus adalah Tuhan itu bukan pertama-tama karena akal kita, tetapi juga karena bimbingan Roh Kudus sendiri. Ya, bukan karena kita yang pintar, tapi Roh Kudus yang menerangi kita sedemikian rupa kita mengerti dan percaya, oh benar, Yesus itu adalah Tuhan. Catatan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, saya pribadi sebagai Romo, dulu ketika saya masih SMA, saya itu tidak percaya kalau ada Allah. Ada Allah pun saya sudah ngeyel.
Nggak mungkin adalah. Oh, saya cari-cari dan akhirnya saya percaya, oh ternyata adalah. Sampai kemudian Yesus itu adalah Tuhan, oh itu perjalanan proses yang panjang. Ketika di Kentungan, kuliah teologi, baru saya mulai mengerti secara teori. Oh, ada Tritunggal Kristologi. Ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Itu lama prosesnya, dan akhirnya jadi imam, semakin yakin, semakin nyatalah bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi pengakuan kita Yesus adalah Tuhan itu tidak serta-merta datang tiba-tiba begitu saja, tetapi proses yang panjang. Ya. Baik, kita lihat bacaan yang baru saja kita dengar. Tadi para murid bersama Yesus bersama para murid naik sebuah perahu, kemudian di tengah danau, di tengah lautan itu datanglah angin ribut yang begitu besar sehingga perahu itu diombang-ambingkan gelombang sampai hampir karam. Para murid sudah ribut setengah mati, tetapi dari sisi lain diceritakan Yesus malah tidur. Loh, ini kan sebuah kontras. Para murid yang begitu panik, begitu ketakutan, Yesus tidur. Ya, itu satu sisi. Mau dikatakan bagaimana gambaran Yesus itu. Kalau kita manusia pasti sudah panik, bukan main. Kemudian pada akhirnya diceritakan demikian. Ketika para murid itu mengalami kepanikan, betapa paniknya itu diceritakan demikian. Dengan kata-kata, Tuhan, tolonglah kami binasa. Jadi situasinya itu memang mau membuat binasa, mau apa ya? Ya memang maut lah yang mengancam mereka. Kalau orang Jawa ada biasanya muncul kata-kata ini, "Wo modiar kabeh awake dhewe iki." Itu orang Jawa. Situasinya seperti itu, "Wo matek iki, modiar." Seperti itu kondisi dan situasinya. Lalu mereka membangunkan Yesus. Hanya mengatakan pernyataan itu, betapa genting dan menakutkan hebatnya situasi waktu itu. Sampai membuat mereka mau modiar. Dan yang menarik adalah akhir yang dari cerita tadi. Setelah Yesus bangun kemudian berkata, kamu tuh kok takut? Lalu Yesus menghardik angin dan danau itu. Dan dihardik seketika itu juga danau menjadi teduh sekali. Jadi dari yang begitu mengamuk luar biasa, danau kemudian menjadi teduh. Kalau kita bisa membayangkan, merasakan, mengalami itu kita kemudian komentar yang terakhir para murid apa? Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Kalau dalam bahasa kita sehari-hari, kita mungkin bisa mengungkapkan ungkapan wong edian tenan iki yo. Gila orang ini. Sehingga danau dan angin pun diredakan. Luar biasa orang ini. Ya. Jadi pada tataran tertentu ini pasti bukan manusia. Tapi dia sungguh-sungguh jauh mengatasi manusia karena dia memang Allah sendiri. Baik Bapak Ibu, Saudara sekalian terkasih, dengan cerita dalam Injil ini kita mau dibawa pada pengakuan iman. Ternyata Yesus itu memang bukan manusia biasa, bukan nabi biasa, tetapi dia sesungguhnya Allah sendiri yang berkuasa atas segala hal, termasuk terhadap segala ciptaan di dunia ini. Dan pesan dari Injil tidak lain adalah supaya kita percaya kepadanya sepenuh hati, sehingga kita menjadi tenang dalam menghadapi berbagai macam gelombang badai kehidupan ini. Siapa yang percaya, maka dia akan mendapatkan kedamaian dan keselamatan selama hidupnya. Kita mohon kepada Tuhan semoga kita semakin percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan hanya manusia atau nabi biasa. Amin.